Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Ngopi dulu lur, ngopi dulu, seger lur, ngopi dulu. Kita ingin menyampaikan laporan langsung kemarin yang kita bikin POC dengan cara sederhana, yaitu bumbu pawon atau bumbu dapur. Ini kita kebetulan waktu itu pakai MSG yang isi 2000-an lah, sama ini si merah, bawang merah, dan hasilnya seperti apa kemarin sudah kita sampaikan, dan ini hasilnya lur. Dan nanti cara seperti itu benar tidak, dan nanti dianggap betul atau tidak terserah jenengan. Inilah ke yang kemarin, dan ini yang sudah saya tumplek, dan ini kebetulan ini manual lur. Jadi wadahnya biar bersih dulu, karena ini juga bekasnya wadahnya itu. Kita lihat ini pakai ini air biasa, terus ini kita tumplek, kita kontrol. Ini hasilnya lur, sudah berduri seperti landak. Ini akan kita tanam ke ladang. Jadi silahkan, percaya monggo, nggak percaya juga monggo. Yang penting saya berbagi dengan nama besar PPCI, dengan bumbu pawon dan mimi markibung. Mari ngopi bareng-bareng. Dan ini sebenarnya kalau manual ya nggak usah seperti ini disiram air saja. Di loyang yang ini sudah pasir halusnya sudah keluar, tapi ini ya agak gaya sedikit, kita tunjukkan bahwasanya sudah mulai berduri. Dan ini katak belah lur, ini katak belah. Jadi kita dalam menyampaikan konten apa adanya. Ini baru mau, belum sempurna keluar. Ya memang ya ada yang mutunya si calon bibit itu kan beda-beda lur. Ada yang memang sangat bagus, semua selnya semacam ini, hampir semua selnya sempurna. Jadi nanti dipacu sama auksin, giberlin, dan sitokinin. Jadi 3 unsur itu, dan juga atilen, dan juga asam asilat. Tapi yang rata-rata paling sederhana mudah didapat itu adalah sitokinin, giberlin, dan auksin. Itu jadi di bawang merah itu banyak mengandung giberlin. Jadi pemecah sel, untuk memecahkan sel dan membusukkan sel-sel rusak ataupun media kompos yang ada di situ. Jadi jangan heran kalau dikasih CPT itu kok malah busuk, berarti itu bibitin jenengan yang tidak sehat atau tidak bagus. Sambil ngopi lagi lur, mari ngopi Indonesia. Dodo mburi ger. Jadi kita kembali. Tadi ada pertanyaan di grup, Pak Wo, bedanya
POC dan ZPT itu apa? Jelas beda. Kalau ZPT itu zat pengatur tumbuh. Dulur-dulur ada yang bilang zat perangsang tumbuh, itu sah-sah saja, nggak masalah. Yang penting intinya untuk merangsang pertumbuhan, baik itu pemecahan sel, akar, dan juga pembentukan telunjuk itu, dan akhirnya sampai ke pertumbuhan, baik itu tunasnya, akarnya, maupun batang dan daun. Jadi kalau ZPT bisa digunakan untuk rendam bibit, pratumbuh, dan juga bisa digunakan untuk perawatan masa vegetatif. Jadi ketika baru tunas pertama itu bisa dikatrol dengan zat pengatur tumbuh. Kalau POC itu cenderung biasanya tergantung lah, POC NPK atau POC KCL. Tapi yang umum digunakan di dunia pertanian yang paling sering itu adalah POC NPK. Kalau POC itu mengandung unsur N, nitrogen, P, fosfat, dan K, kalium. Itu biasanya. Bahkan ada yang Pak Po, yang dimaksud dengan POC plus itu bagaimana? Atau NPK plus itu bagaimana? NPK plus itu adalah NPK yang mengandung NPK ditambahi sama dengan ZPT. Jadi lipat ganda, bisa dikatakan pupuk lengkap lah, lengkap. Jadi lengkap, pertumbuhan juga, NPK juga, ya biasanya gitu. Jadi itu tergantung dulur-dulur mau menggunakan yang mana. Begitu dulur, semoga ulasan ini bermanfaat, dan ini nyata, tidak hanya ini yang masih asli, yang belum kita tumplek, dan ini juga. Jadi untuk meyakinkan jenengan bahwasanya asli atau omdo. Begitu dulur-dulur, semoga bermanfaat. Masak. Salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa, dan selalu kompak untuk selama-lamanya. Begitu dulur. Dan tadi kita juga ke tempat POC, tapi di sana gelap dan tidak bisa mengambil gambar. Akan kita laporkan POC kami, baik itu pupuk organik cair maupun ZPT, dan hasilnya, bukan KW-KW-an. Begitu dulur, salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Sun. Kita lihat lur, si paman itu melakukan apa, dan kita lihat lebih dekat lur. Ternyata nopo mas nih? Kata sudah bibit, sudah ini kataknya sudah apa jenenge, landak, sudah seperti landak. Gini lur, cara tanamnya agak hati-hati karena ini katak belah, maka bekas belahannya ada di bawah. Ini cukup seperti itu. Jadi yang tadi kita tunjukkan dari rumah langsung kita tanam ke ladang. Karena untuk polibekannya kebetulannya medannya sangat jauh dan sulit, maka kami menggunakan ini saja, bibit belah mutilasi lur. Dan setelah ditanami oleh si paman, kita langsung
kita kasih pupuk atasnya. Kalau polybagan itu kiri kanan, kalau ini di sini. Jadi biar langsung dapat vitamin. Ini bawahnya sudah katak tadi. Begitu lur. Petani itu ya seperti ini. Untuk takarannya seberapa Pak Po? Gak taker-takeran sak pantese lah. Begitu lur. Semoga bisa menjadi acuan dan semangat. Ini di tengah-tengah jagung lur. Kita sudah ada di ladang lagi. Dan ini di tengah-tengah jagung sengaja kita semprot kayabas. Dan langsung kita tanami ulang karena ini jagungnya nun sewu dirusak Pak Ede lur. Seperti ini. Jagungnya seperti ini. Ini luas lur, dirusak seperti ini. Nah ini sampai habis jagungnya, nggak beneran iki nandure karo Pak Puh tikus. Ini luas dirusak seperti ini. Biasanya itu babi hutan celeng, tapi ini babi hutannya kecil. Petani ya kudu sabar lur. Jadi jangan marah-marah di lokasi. Jadi seperti ini digeroti lur. Digeroti seperti ini. Enggak dimakan, cuma dirusak seperti ini. Ya. Ini sudah enggak ada harapan. Kalau jagung seperti ini enggak ada harapan. Ini itu yang godang-godang itu semuanya dan itu terus melintu terus. Dan tadi malam, setiap malam itu kelihatannya. Ayo piye lur, semangat lur. Kita ambil porang untuk solusi jagungnya seperti ini, kena cobaan. Ini jagungnya tak sulami nah jane. Jagungnya disulami lagi, ditanami lagi, tapi ternyata yang sudah gede terus seperti ini. Begitu lur, tak nyambut gawe. Sampean-sampean yang padha nyeruput kopine dewe-dewe. Salam santun dan semangat. Sukses. Petani itu bebas, petani itu cerdas lur. Suwun.